Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah UTS, yaitu tentang analisis aktivitas operasi, di mana ketika kita membahas aktivitas operasi pasti nanti akan membahas komponen yang ada pada laporan laba rugi. Seperti kita akan membahas apa sih perbedaan antara pendapatan dengan keuntungan, karena masih banyak teman-teman yang menyamakan antara pendapatan, keuntungan, laba, antara laba dengan keuntungan. Banyak yang mengira itu masih sama, padahal itu antara laba dengan keuntungan itu berbeda. Kemudian ada yang menyamakan juga antara kerugian dengan beban. Nah, itu dikiranya sama, ternyata beda juga. Nah, kita akan membahas dulu apa sih itu pendapatan, teman-teman. Nah, pendapatan sendiri itu adalah arus kas masuk yang diperoleh dari aktivitas perusahaan yang dia sifatnya itu utamanya. Jadi misal nih perusahaan dagang seperti Alfamart, nah dia mendapat pendapatannya itu dicatat dari hasil penjualan produknya. Nah, itu aktivitas bisnis utamanya, itu pendapatan. Tapi beda juga dengan istilah keuntungan. Nah, keuntungan sendiri itu adalah arus kas masuk yang diperoleh dari penghasilan sampingannya yang sifatnya itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Misal dia menjual properti, nah itu masuknya ke kategori keuntungan. Berbeda dengan laba sendiri nanti. Kalau laba itu dia diperoleh dari pendapatan dikurangin dengan beban-beban yang ada, kemudian nanti ditambah dengan keuntungannya. Nah, itu yang dikatakan dengan istilah laba. Kemudian apa sih itu beban? Pasti teman-teman sering melihat pada laporan laba rugi ada komponen namanya adalah beban. Beban sendiri itu adalah arus kas keluar yang terjadi atau yang akan terjadi yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Jadi misal kita adalah punya perusahaan manufaktur, kemudian kita perusahaan manufaktur itu menghasilkan fashion nih, baju, kemeja. Nah, di situ pasti ada beban gaji, kemudian beban operasional yang berkaitan dengan proses pembuatan baju tersebut. Nah, itu dikategorikan dengan beban. Kemudian kalau perbedaannya dengan kerugian, yaitu adalah penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan, sama seperti tadi keuntungan. Misal kita menjual suatu properti tapi kita mengalami kerugian, maka dicatatnya sebagai kerugian. Nah, kemudian ada istilah penangguhan biaya. Penangguhan biaya sendiri adalah arus kas keluar untuk biaya atau kerugian tidak selalu harus terjadi bersamaan saat beban dan kerugian diakui. Nah, itu yang disebut dengan penangguhan biaya. Kemudian kita juga akan membahas kalau aktivitas operasi pasti berkaitan dengan laba. Bagaimana sih cara mengukur laba? Laba sendiri ada istilahnya ada laba berulang, di mana laba itu terjadi secara berulang-ulang terus, atau laba yang diharapkan terus terjadi. Kemudian ada istilah laba tidak berulang, di mana laba itu hanya sekali terjadi saja. Kemudian ada laba bersih yang seperti tadi saya sampaikan di awal, di mana dia adalah selisih antara pendapatan dikurangi dengan pendapatan atau bisa ditambah dengan apabila perusahaan itu menjual properti ini misalnya, itu dimasukkan ke dalam keuntungan. Nah, ini istilahnya adalah laba bersih. Kemudian ada istilah baru, yaitu ada pendapatan komprehensif di sini, di mana dia adalah mencerminkan hampir semua perubahan yang ada dalam pos-pos di dalam laporan laba rugi. Nah, di sini sendiri kenapa kita perlu menghitung
perlu menganalisis aktivitas operasi, kemudian kita perlu menghitung laba operasi, di mana di sini kita bisa memisahkan antara kepentingan investasi dengan operasi, di mana kita bisa menganggarkan untuk modalnya berapa untuk operasi, kemudian untuk budget untuk melakukan investasi berapa. Nah, di sini fungsinya dari laba operasi. Nah, kemudian untuk pendapatan komprehensif sendiri di sini yaitu adalah perkiraan ekonomi atau perkiraan akuntansi atas laba ekonomi, di mana antara pendapatan komprehensif dengan laba sendiri ini berbeda ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan membahas tentang pos luar biasa, di mana di aktivitas operasi ini pos luar biasa itu disajikan setelah laba setelah pajak, di mana misal kita ada suatu kejadian khusus yang tidak terduga, yang sifatnya itu tidak lazim atau jarang terjadi, ini tetap dicatat, tetapi dicatatnya sendiri setelah pajak, penghitungan laba setelah pajak. Ini masuk ke pos luar biasa. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang awal pertama tentang analisis aktivitas operasi sampai di sini dulu. Nanti kita masih membahas tentang analisis aktivitas operasi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.